Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Rian Bengkel Channel. Di kesempatan siang kali ini saya kedatangan motor Mio Sporty. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sebelum kita cek permasalahannya, kita coba dulu. Nah, kontak udah saya onin. Di sini kelistrikan nggak ada ya teman-teman. Klakson mati. Terus diselah juga nyala ya, kalau diselah ya. Ini setrumnya redup. Jadi motor ini terkadang mogok, terkadang hidup, tapi banyak mogoknya ya kalau lagi kebenaran hidup. Nah, tapi kalau ini sering mogok-mogokan. Kita cek dulu ininya. Apakah kalau misalnya ini motor kan memang seharusnya tanpa aki harus nyala ya. Dicoba dulu ya, dilepas akinya. Apakah motor mau nyala? Nah, ini kalau pakai aki motor mau nyala teman-teman ya. Tapi saya coba nanti akinya dilepas dulu. Yang salah satu ya, bagian pos dulu ya. Nah teman-teman bisa lihat salah satu aki kita lepas, ternyata motor mati ya. Padahal di sini coba kita cek dulu ini strom dari aki. Coba ya stromnya dari aki. Teman-teman bisa lihat ya percikannya. Ini strom dari aki masih ada ya. Permasalahannya di sini teman-teman. Ini motor kenapa sering mati, terkadang hidup, terkadang mati, dan banyak matinya. Kalau misalnya motor ini dipakai tiba-tiba mati, nanti nyalanya susah, tapi hidup lagi ya. Lepas baut aki satu, ternyata motor mogok ya. Ulang lagi kita ya, diulang lagi ya. Ini kontak posisi saya onin lagi. Itu kontak on ya teman-teman lihat. Terus saya nyalain dulu. Saya nyalain pakai aki ya. Ini strom dari aki. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat motor ini posisi nyala. Dengar ya teman-teman ya. Terus ini saya lepas coba salah satu aki, saya lepas bautnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Berarti ada kerusakan di bagian pengisian atau kabel massa yang putus, itu bisa juga bermasalah di mogoknya motor ini. Oke, langsung saya bongkar bodinya ya, kita cek bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman harus bisa tahu ya, karakter mogok memang beda-beda. Kalau misalnya seharusnya motor di Mio Sporty ini ya, itu tanpa aki juga harusnya bisa nyala, walaupun itu akinya nggak ada ataupun lemah. Tapi kalau di motor ini kan memang salah satu kabel aki ya kita lepas, tapi ternyata motor mati, berarti pengapian otomatis hilang. Itu sebenarnya ada faktor macam-macam teman-teman. Salah satunya bisa dari spool yang memang bermasalah, bisa juga dari kiprok yang mungkin dari kabel atau songket kiprok yang bermasalah. Terus bisa juga dari kabel yang pengisian yang warna merah ini, yang dari kiprok larinya ke aki, itu juga berpengaruh seperti ini. Terus bisa juga dari kabel massa ya, massa yang dari ini saluran dari spool ke kiprok, dan massanya ada di nempel di sini ya, di nyatu di bagian ini apa, kleman aki yang warna hitam kecil ya masanya. Terus kita lepas dulu, saya lepas ininya, cek ya, karena tadi tahu teman-teman tanpa aki dia nggak mau nyala. Untuk sistem mogok seperti ini ada dua macam teman-teman ya.
Bisa dari pengisian yang nggak benar, bisa juga dari kabel massa yang mungkin terputus ya. Kalau untuk busi, untuk cangklong enggak ya teman-teman, karena memang motor ini nggak mati total, jadi hidup kalau pakai aki tapi mati kalau tanpa aki ya. Pertama-tama teman-teman bisa cek di bagian pengisian dulu ya. Kalau memang misalnya pengisiannya normal, nanti kita cek selanjutnya. Terus di sini sebelum kita cek ya, kalau misalnya di sini dilihat kabelnya atau songketnya masih bagus, bisa langsung dari songket sininya, songket yang arah ke kiprok. Untuk kabel sepul yang dari kabel pengisian sepul yang dari ini ya, yang masuk ke songket kiprok itu warnanya putih, teman-teman bisa coba cek seperti ini. Ini cara manual ya, cara yang sederhana aja. Kelihatan nggak ya Pak? Nah, udah ya, udah ya. Dari sepul, dari kabel pengisian yang dari sepul masuk ke kiprok ada teman-teman. Terus langkah selanjutnya, kiprok kita tancapin lagi nih songketnya. Terus diambil dari kabel yang ini ya, merah. Merah ini sebenarnya kalau misal songket ini itu kalau lepas juga berpengaruh ya, walaupun sepele. Biasanya memang ada yang sebagian lepas ketarik, ada juga yang songketnya udah rapuh, itu juga bisa bikin apa, pengisian nanti terganggu ya, nggak normal. Terus langsung aja, biasanya memang lewat dari sikring, diambil dari kabel ini langsung. Langsung bis, yuk teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat ya, ini pengisiannya ada. Motor sempat mau hidup tapi mati lagi. Berarti untuk di bagian pengisian ini normal ya teman-teman. Jadi bukan CDI, bukan kiprok, bukan pengisian. Terus langkah selanjutnya di bagian kabel massa ini juga bisa ngaruh teman-teman. Di sini kan ada kabel massa yang dari sepul, di sini juga ada kabel massa yang nyatu di songket yang sepulnya. Terus nanti larinya kan ke sini, ke arah yang massa itu ya. Massa yang di sini, ground yang dari aki. Ya, nah ini putus teman-teman, ternyata teman-teman. Salah satu kabel terputus ya. Jadi ini juga mengakibatkan motor bisa mogok teman-teman. Coba nanti saya sambung ya. Sebelum dicek yang lain, coba ini disambung dulu. Karena ini memang harusnya nempel di massa ya, nyatu di sini. Kalau ini putus, ya begitulah penyakitnya. Jadi motor hidup kadang enggak, banyak enggaknya ya daripada hidupnya. Kalaupun hidup dia harus pakai aki, sama seperti pengisian enggak normal. Karena ini massa kan memang larinya ke sepul, terus ke kiprok dan massa yang ke kabel-kabel semuanya ini. Kalau untuk massa ini memang titik dari massa yang dapat ground yang arah ke aki, dan ini massa yang arah ke kabel misalnya kayak kiprok, CDI dan kelistrikan semuanya ya. Ini saya sambung, nanti dicoba lagi dipasang tanpa aki gimana hasilnya ya. Ini kabel sudah saya sambung ya, yang tadi putus ini sudah saya sambung. Terus dikaitin ke sini dulu. Kita lihat hasilnya, nanti kalau misalnya masih belum sembuh dicek selanjutnya ya. Dan ini dicoba dulu gimana hasilnya. Ini saya pasang tanpa aki ya teman-teman ya. Terus di sini kontak dinyalain, motor dinyalain ya. Nah ini teman-teman tadi lihat, sebelum disambung yang bagian putus ini tadi ya, ternyata ini yang putus. Sebelum saya sambung tadi dia tidak mau hidup tanpa aki. Nah sekarang ini aki saya lepas dan motor udah normal hidup ya. Ulang lagi, dicoba lagi, dihidupin lagi ya. Nyalanya juga gampang ya teman-teman.
sebelum dirapiin dipastiin lagi ini untuk pengisian yang dari kiproknya. Kalau teman-teman nggak punya alat-alat yang buat ngecek seperti ini, teman-teman bisa pakai kabel biasa aja ya untuk di gesekin ke bagian masanya. Dan teman-teman lihat ya, ini untuk pengisian dari kiproknya berarti normal tersambung. Dan ternyata penyakitnya di titik ini memang rata-rata teman-teman pengguna Mio ya, itu jarang diperhatikan kabel masa ini. Kalau putus memang putus di bagian sininya hampir tidak ketahuan teman-teman. Kalau misalnya kita kurang mengecek dengan teliti, terkadang dia putus tapi masih satu solasi di sini, jadi nggak kelihatan ya. Dan teman-teman juga kalau misalnya mempunyai motor seperti ini, penyakitnya seperti ini, jangan diganti spare part ini itu dulu. Teman-teman bisa cek di bagian ini salah satu penyebab motor susah nyala dan sering mogok ya teman-teman. Kabel ini wajib diperhatikan kalau misalnya suatu-suatu teman-teman mengalami kendala seperti ini. Oke ya, sekarang motor udah normal, nanti tinggal perapian. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video saya selanjutnya. Ambil sisi baiknya, abaikan sisi buruknya, karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.